Tolong berikan nasihat bagi para duat yang terkadang futur dan putus asa dalam mendakwakan tauhid dikarenakan kurangnya respon dari mad'u terhadap dakwanya. Maka jawabannya, dia berdakwah sesuai dengan sunnah itu adalah ibadah yang besar. Sudah kita terangkan pada pertemuan awal dari kajian kita bahwasanya dakwah itu adalah tugasnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan dengan itulah Allah memuliakan mereka. Maka orang-orang yang menempati kedudukan yang mulia di bawah para nabi adalah orang-orang yang melakukan tugas mereka ini menyampaikan petunjuk Allah kepada para manusia. Oleh karena itulah dalam ayat yang saya bacakan tadi, "Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah." Tidak ada yang lebih baik ucapannya dari orang-orang yang menyuruh kepada Allah. Kata Hasan Al-Basri, "Hadza waliyullah, hadza habibullah." Inilah wali Allah, inilah kekasih Allah, inilah orang yang terdekat dari Allah. Maka ini adalah tugas yang mulia. Masalah berhasil orang menerima atau tidak, maka sekali lagi itu bukan kemampuan manusia, karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita menegakkan dakwah maka itu mendapatkan keutamaan yang besar. Bahkan tidak ada satu amal yang lebih utama setelah tingkat kenabian melebihi dari orang-orang yang menyebarkan ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti ucapannya Ibnu Mubarak yang mengatakan, "La a'lamu ba'dan nubuwati darajatan afdhala min bathil ilmi." Aku tidak mengetahui setelah tingkat kenabian yang lebih utama daripada kedudukannya orang-orang yang menyebarkan ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sering menerima dakwah tauhid, sering mengikuti kajian-kajian tauhid. Kita tahu bahwa Allah lah yang memberi rezeki, tapi kita masih gelisah akan kurangnya rezeki. Kita tahu bahwa orang yang sudah mati tidak bisa apa-apa, tapi kita masih takut duduk sendiri di samping jenazah. Kita tahu bahwa hidup dan mati adalah ketentuan Allah, tapi kadang kita masih menyandarkan kematian hanya kepada sebab-sebab kematian tersebut. Ya, ini jelas menunjukkan tauhid yang kita pelajari belum masuk ke dalam hati kita. Jadi baru sekedar teori saja. Banyak menghadiri tapi kurang berusaha untuk menjadikan pelajaran tersebut bermanfaat dalam diri kita. Maka oleh karena itu yang seperti ini diatasi dengan cara apa? Dengan cara berusaha untuk banyak melakukan tazkiyatun nufus, membersihkan kotoran-kotoran dalam hati, karena ilmu tauhid itu mulia. Dia tidak akan bisa bersatu dengan kotoran-kotoran dan keburukan-keburukan yang masih tersisa dalam hati manusia. Maka perlu banyak istighfar, perlu banyak melakukan sebab-sebab yang membersihkan hati manusia dengan cara mempelajari ilmu tauhid, ilmu sunnah, yang kemudian banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh agar menjadikan hati kita bersih. Maka setelah itu mudah masuk ilmu ke dalam diri kita. Tolong dijelaskan tentang permasalahan yang kemarin, yaitu puasa Arafah dan salat Id. Pada waktu itu wukufnya hari Senin. Jawabannya, selama pemerintah itu melakukan sesuatu yang disyariatkan, yaitu melakukan ru'yatul hilal, maka dalam kondisi-kondisi seperti ini kata para ulama, ijtihadul hakim yarfa'ul khilaf. Ijtihadnya seorang hakim selama dia berijtihad sesuai dengan dalil syar'i, maka itu menghilangkan semua perselisihan. Apalagi yang berhubungan dengan ibadah yang mengumpulkan kaum muslimin. Syekh Albani rahimahullah ta'ala termasuk ulama yang berpendapat bahwa satu hilal untuk seluruh dunia. Bersamaan dengan itu, sebelum ini terwujud kata beliau, maka beliau menasihatkan untuk masing-masing orang mengikuti ketetapan melihat hilal yang ditetapkan oleh pemerintah mereka berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shaumukum yauma tasumun wa fitrukum yauma tuftirun wa adhakum yauma tudahhun." Puasanya kalian adalah ketika kaum muslimin berpuasa, Idul Fitrinya kalian adalah ketika kaum muslimin beridul fitri, dan Idul Adhanya kalian adalah ketika kaum muslimin beridul adha. Itu beliau. Apalagi ulama-ulama lainnya yang menguatkan pendapat bahwasanya masing-masing negara memiliki ru'yah tersendiri. Maka pemerintah kita mengumumkan bahwa mereka melihat hilal, membentuk tim. Kita husnudzon kepada mereka. Ada orang-orang yang ragu atau curiga, maka ini bukan urusan kita. Mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas secara zahir mereka mengatakan melihat hilal, maka kita ikuti hal tersebut. Ada sebagian orang yang mengkaitkan kayak masalah puasa Arafah dengan pelaksanaan wukuf di Arafah. Maka ini dibutuhkan dalil untuk mengkaitkan hal tersebut. Dan ini juga nanti banyak muskilahnya. Jika suatu saat nanti
misalnya tidak ada pelaksanaan ibadah haji karena alasan tertentu di Saudi, apakah berarti semua orang di seluruh dunia tidak berpuasa karena tidak ada yang wukuf di sana? Apakah apabila imam sudah salam, apakah makmum langsung ikut salam padahal belum selesai membaca salawat? Kalau kita terlambat dalam hal-hal seperti ini, maka imam yang menjadi penanggung jawab. Kita diperintahkan untuk iktimam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Iktimam itu artinya setelah dia berbuat maka kita harus bergerak setelah itu. Tidak boleh terlalu cepat sampai bersamaan, apalagi mendahului juga tidak boleh terlalu lambat karena ini bertentangan dengan perintah tadi. Maka kalau sudah kalau masih ada bacaan yang belum selesai, maka kita langsung mengikuti imam dan segala kekurangan kita maka dia yang menyempurnakannya. Ya. Bagaimana cara mengatasi rasa minder dan grogi ketika kita hendak menemui seorang bapak yang sesungguhnya kita menginginkan untuk meminang putrinya dan supaya bisa sukses dan laris manis. La haula wala quwwata. Ini perlu pelatihan. Pelatihan bagaimana cara menjadi sales yang baik. Dakwah tauhid adalah dakwah yang paling utama dan paling pertama. Pertanyaannya, kapan kita memasukkan dakwah kepada sunnah dan meninggalkan bid'ah? Apakah harus menunggu masyarakat mesti paham tauhid dulu? Jawabannya, kita berdakwah kepada masyarakat yang mungkin kita lakukan dengan ceramah misalnya. Untuk pertama kali kita ceramah, kita terangkan, tidak mesti harus judul ceramah yang kita sampaikan pertama kali adalah tentang tauhid, tidak mesti. Kita bisa terangkan, kita akan berceramah tentang nasihat umum. Yang nanti dalam nasihat ini perintah kita untuk memurnikan kalimat tauhid la ilaha illallah karena ini landasannya Islam, begitu. Nanti ceramah yang berikutnya kita terangkan tentang hal-hal yang penting dalam Islam misalnya. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi di samping kita mendakwakan tauhid, itu kita masukkan juga unsur-unsur dakwah yang lainnya karena mereka sekarang sudah butuh untuk mengetahui semuanya. Bukan berarti kita biarkan dakwah tauhid sampai setahun, sampai tunggu paham baru ajarkan lagi sholat. Sementara mereka sudah melaksanakan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Tidak. Jadi kita sampaikan dakwah tauhid hari ini, besoknya kita sambil tetap berdakwah dengan tauhid, masukkan masalah-masalah sholat yang lainnya. Kemudian besoknya nanti pengajian berikutnya, kalau pengajian kita jadwalnya banyak, kita masukkan pembahasan masalah yang berhubungan dengan mengikuti sunnah, kemudian hal-hal yang wajib dalam agama yang lainnya dan seterusnya. Kalaupun cuma sekali kesempatan kita dalam berceramah misalnya, maka itu pun bisa kita membagi waktu dengan sebaik-baiknya untuk kita himpunkan semua pembahasan tersebut untuk tetap memprioritaskan masalah dakwah tauhid. Bahkan kalau seandainya pun mereka meminta kita mengajarkan bahasa Arab, maka juga bisa kita masukkan dakwah tauhid di sela-sela penjelasan kita. Yang jelas kita semua dengan mempelajari agama akan mengetahui cara-cara tersebut insyaallah ya. Mungkin sudah waktu ya, kita akhiri. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.